Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sucitra dengan NPM 2459201073. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai insiden keamanan informasi yang terjadi pada Disdukcapil Mekarjaya. Presentasi ini fokus pada ringkasan insiden, dampak yang muncul, risiko yang ada, kelemahan pengelolaan keamanan, serta rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi. Di Dukcapil Mekarjaya itu adalah kantor yang mengelola data kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga. Mengalami serangan siber yang cukup serius. Penyebab utamanya sederhana, namun fatal. Sistem komputer yang digunakan tidak diperbarui dan tidak lagi mendapatkan keamanan dari vendor. Ibarat sebuah rumah yang kuncinya sudah diketahui banyak orang, tapi pemiliknya tidak pernah mengganti kunci tersebut. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan dua celah keamanan yang dikenal dengan nama Zero Logon dan Free Nightmare. Dalam bahasa sederhana, dua celah ini memungkinkan penyerang masuk ke dalam sistem tanpa izin, seperti masuk lewat pintu belakang rumah yang tidak pernah dikunci. Akibatnya, mereka berhasil mengakses database kependudukan, data milik seluruh warga yang terdaftar di sana. Dampak langsungnya, layanan publik terhenti selama 5 hari. KTP tidak bisa diakses, kartu keluarga tidak bisa dicetak, warga tidak bisa dilayani. Sekarang, mari kita lihat bagaimana insiden ini terjadi secara bertahap. Pada Agustus 2022, pembaruan keamanan terakhir diterapkan pada sistem. Setelah itu, tidak ada lagi pembaruan. Kemudian pada Oktober 2023, sistem operasi Windows Server 2012 R2 yang digunakan resmi memasuki status end of life. Artinya, Microsoft sudah berhenti memberikan dukungan dan perbaikan keamanan untuk sistem ini. Ini adalah momen kritis yang sayangnya tidak ditindaklanjuti. Selama periode Agustus 2022 hingga 2025, hampir 3 tahun sistem berjalan tanpa pembaruan apapun. Ini disebut dengan fase dormant atau fase diam, di mana ancaman sudah ada tapi belum terdeteksi. Memasuki Januari 2026, pelaku mulai melakukan reconnaissance, istilah untuk pengintaian, mencari tahu celah mana yang bisa dieksploitasi. Pada 10 Maret 2026, serangan Zero Logon berhasil dieksekusi. Pelaku mendapatkan akses ke sistem. 11 Maret, database kependudukan berhasil diakses. Hingga 12 Maret sampai 17 Maret, layanan offline total. Selama 5 hari penuh warga tidak bisa dilayani. Baru pada 18 Maret 2026, sistem berhasil dipulihkan. Pelajaran penting dari kronologi ini, insiden ini bukan tiba-tiba. Ini adalah akibat dari kelalaian bertahun-tahun yang akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku siber. Berikutnya, kita bicara soal dampak nyata. Dari insiden ini, ada 4 dimensi dampak nyata yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Pertama, dampak finansial. Kerugian diperkirakan mencapai 350 hingga 500 juta. Ini mencakup biaya pemulihan sistem, penggantian server, biaya investigasi forensik digital. Ini bukan angka yang kecil untuk anggaran instansi pemerintah daerah. Kedua, dampak operasional. Selama 5 hari, seluruh layanan administrasi kependudukan terhenti. KTP tidak bisa diakses atau diproses, KK tidak bisa dicetak. Bayangkan ratusan atau ribuan warga yang terpaksa pulang dengan tangan kosong. Ketiga, dampak reputasi. Kepercayaan publik terhadap instansi menurun. Berita ini berpotensi menyebar di media sosial dan citra daerah ikut tercoreng. Keempat, dampak hukum. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Jika terbukti ada kebocoran data warga,
instansi bisa dikenai sanksi, bahkan kemungkinan adanya gugatan dari masyarakat yang merasa datanya bocor. Jadi, ini bukan hanya soal sistem komputer yang rusak, ini soal kepercayaan publik, uang negara, dan tanggung jawab hukum. Sekarang, mari kita lihat secara lebih terstruktur seberapa besar risiko yang dihadapi instansi ini. Dari analisa yang dilakukan, ada 5 risiko yang teridentifikasi. Pertama, eksploitasi celah keamanan atau CVA. Kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, level risiko juga tinggi. Kedua, kebocoran data kependudukan. Baik kemungkinan maupun dampaknya tinggi, levelnya juga tinggi. Ketiga, gangguan layanan publik. Yang sudah terbukti terjadi, ya tinggi levelnya. Keempat, sanksi hukum. Kemungkinannya sedang, tapi dampaknya tinggi. Level tersebut sedang menunjuk ke tinggi. Kelima, serangan lanjutan. Jika sistem tidak segera diperbaiki, pelaku bisa kembali mengakses data tersebut. Jadi levelnya tinggi. Kalau kita petakan dalam risk matrix, tabel yang menggabungkan kemungkinan dan dampak, hampir semua risiko berada di zona merah atau kuning. Artinya, ini bukan risiko yang bisa diabaikan atau ditunda penanganannya. Singkatnya tuh, instansi ini sedang berada dalam posisi yang sangat rentan. Selanjutnya, ada pertanyaan penting berikutnya. Mengapa ini bisa terjadi? Dari sisi teknologi, ada 3 kelemahan utama, yaitu sistem operasi yang sudah usang dan tidak diperbarui. Tidak ada IDS atau SIM, yaitu sistem yang berfungsi sebagai alarm pencuri untuk jaringan komputer, dan firewall yang tidak dikonfigurasi dengan optimal. Dari sisi proses, tidak ada SOP atau prosedur standar keamanan yang berlaku. Backup data memang ada, tapi tidak pernah diuji, sehingga ketika dibutuhkan belum tentu berfungsi, dan tidak ada audit keamanan yang dilakukan secara berkala. Dari sisi manusia, tidak ada tim khusus yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber ini. Tidak ada pelatihan sama sekali keamanan bagi pegawai, dan kesadaran terhadap ancaman siber ini sangat rendah. Jika kita tarik ke akar masalahnya, root cause, ada 3 hal pokok. Sistem yang sudah end of life, tidak adanya manajemen patch atau pembaruan rutin, dan tidak ada sistem monitoring keamanan. Ketiga, kelemahan ini saling memperkuat satu sama lain, sehingga ketika serangan datang tidak ada satupun lapis pertahanan yang berfungsi. Selanjutnya ada, dalam ilmu keamanan informasi, ada 3 prinsip dasar yang disebut CEI trait, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Insiden ini melanggar ketiganya secara sekaligus. Confidentiality atau kerahasiaan terganggu. Data warga berpotensi bocor ke tangan yang tidak berhak. Integrity atau integritas terancam. Ada risiko data kependudukan dimanipulasi atau diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, ada availability atau ketersediaan rusak. Sistem tidak bisa digunakan selama 5 hari. Pelanggaran terhadap ketiga prinsip ini sekaligus menunjukkan bahwa ini adalah insiden keamanan yang sangat serius. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saya mengusulkan 3 tahap. Tahap pertama, stabilisasi. Dalam 0-3 bulan ke depan, ini adalah tindakan darurat yang tidak bisa ditunda. Pertama, upgrade server ke sistem operasi yang masih didukung. Kedua, aktifkan sistem monitoring keamanan agar ancaman bisa terdeteksi sejak dini. Ketiga, terapkan patch manajemen rutin. Artinya, setiap pembaruan keamanan yang tersedia harus dipasang. Tahap kedua, penguatan. Dalam 4-12 bulan, lakukan audit keamanan secara berkala untuk mendeteksi celah baru. Susun SOP, keamanan yang jelas dan berlaku untuk seluruh staf. Dan yang tidak kalah penting, berikan pelatihan keamanan siber kepada seluruh pegawai. Karena manusia sering menjadi titik lemah dalam keamanan informasi. Tahap ketiga, optimasi jangka panjang. Bentuk tim keamanan IT yang berdedikasi. Lakukan vulnerability assessment atau penilaian kerentanan secara rutin.
dan evaluasi risiko secara berkala agar instansi selalu siap menghadapi ancaman yang terus berkembang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari insiden ini kita belajar keamanan informasi bukan hanya urusan teknis, tetapi sangat mempengaruhi kelancaran layanan dan kepercayaan masyarakat. Saya rekomendasi yang telah dijelaskan ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan keamanan sistem di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.